Nasrani itu dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang ustadz, pendidikannya sih sudah tinggi, sudah doktor, Dr. Egy Sujana. Dia kali ini sepertinya khawatir, tapi dalam kekhawatirannya itu ngomongnya itu nggak enak didengar, kayaknya nggak enak di telinga gitu ya. Ya masa iya orang Kristen seperti babi katanya. Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Nasrani itu dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah. Nasrani, apakah yang dimaksud oleh Ustadz Egy Sujana tadi itu adalah orang Kristen? Karena yang saya pahami selama ini, mereka menyebut kita itu dengan sebutan Nasrani. Jadi, apakah kita ini orang Nasrani? Kalau kita kembali kepada Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kata Nasrani itu berbeda dengan Kristen. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-5. Berbunyi demikian. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi, Nasrani itu adalah sebuah sekte yang sinkretis, di mana orang-orang Nasrani ini mencampur adukkan agama Yahudi, Yudaisme, dengan Gnostik. Jadi inilah sekte Nasrani. Kemudian setelah Kristen ada, mereka juga menggabungkan ajaran Kristen di dalam iman mereka. Jadi mereka disebut sebagai sekte sinkretisme. Itu berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen itu artinya apa? Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, di situ ditemukan bahwa Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, para pengikut Kristus. Jadi di sini beda ya. Kita ini orang Kristen, bukan Nasrani. Namun sudah terlanjur umum mereka ini menyebut kita dengan sebutan Nasrani. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Egy Sujana tadi itu ya. Dia tadi mengatakan bahwa Nasrani itu serudak-seruduk seperti babi. Punya ilmu tapi nggak dipakai. Serudak-seruduk seperti babi. Jadi ini kalau kembali lagi ya, bahwa pemahaman mereka Nasrani adalah Kristen, maka kita ini orang Kristen menurut anggapan Ustadz Egy Sujana ini seperti babi yang serudak-seruduk, tapi nggak make ilmunya, padahal dia punya ilmu. Nah, pertanyaannya adalah ilmu apa ini? Ilmu agamakah gitu ya? Kalau ilmu agama kami pakai. Banyak pemuka-pemuka agama Kristen, Katolik gitu yang pendidikannya juga tinggi gitu ya, dan juga memiliki pengaruh di dalam kekristenan Katolik, bahkan juga di dalam Indonesia ini sendiri. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu politik kah? Banyak tuh tokoh-tokoh politik juga yang menduduki kursi pemerintahan beragama Kristen gitu ya. Banyak, coba dilihat aja. Kemudian ilmu apa lagi? Ekonomi. Wah, kalau ini jangan salah lagi ya. Orang-orang kaya di Indonesia ini, coba sebutkan agamanya apa? Kristen pasti. Kemudian ilmu apa? Hukum. Wah, apalagi kalau ilmu hukum ini. Pengacara-pengacara kondang di Indonesia ini juga banyak yang beragama Kristen. Jadi, menurut
Ustadz Egy Sujana ilmu yang mana yang nggak dipakai gitu ya. Jangan mentang-mentang dia pintar, gelarnya sudah doktor, kemudian dia merendahkan orang lain. Itu tidak bagus, tidak elok gitu ya. Seharusnya semakin tinggi pendidikan seseorang, kata-katanya itu juga semakin baik, membangun, membawa sukacita dan damai sejahtera. Begitu loh harusnya, bukan ngomong serutak-serutuk seperti babi katanya. Dan kemudian dia tadi mengatakan bahwa dulu rakyat Indonesia ini 99% beragama Islam. Kapan Indonesia ini jumlah penduduk Islamnya itu 99%? Saya tadi itu cari di BPS, data BPS itu ya, Badan Pusat Statistik, nggak pernah ada itu. Angka 99% di sepanjang sejarah Indonesia itu nggak masuk akal. Lah masa iya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya aliran kepercayaan hanya 1%? Kan nggak masuk akal lah ya. Dan kemudian tadi saya menemukan data gitu ya. Tahun 80-an ini menurut MUI jumlah orang Islam di Indonesia 90%, sekian, sedikit itu ya, nggak sampai 90% itu enggak, 99% enggak, 90% lebih sedikit begitu ya. Dan kemudian tahun 2021, akhir tahun 2021, tadi saya lihat di BPS juga, jumlah orang Islam di Indonesia itu totalnya 86,90%. Jadi kalau dihitung ya, penurunannya hanya 3%. Tidak sebombastis dan sefantastis apa yang Ustadz Egy Sujana tadi itu ya. Kenapa sih mereka ini selalu menuduh Kristen, ini kristenisasi terus ya. Nah, apakah mereka tidak melakukan misalnya dalam tanda kutip islamisasi atau syiar atau dakwah gitu ya. Coba pergi ke tempat-tempat kantong Kristen di Indonesia. Ada masjid nggak di sana? Banyak musola nggak? Ada, banyak. Saya pergi ke Papua aja contohnya. Pergi ke kantong-kantong Kristen di Papua saja gitu ya. Dari Bandara Sentani sampai mana itu? Jayapura. Ada banyak kok gitu kan. Nah, ini kan kantong Kristen. Jadi pertanyaannya bagaimana nih? Apa mau dibalik statementnya? Kan enggak usah lah seperti itu ya ngomong-ngomong kita ini kristenisasi. Kalau kita kristenisasi terang-terangan, ya paling enggak jumlah kita itu kan ya lebih dari 10% ataupun 20%, 30%, 50% gitu kan ya. Tapi kan juga enggak. Lawang kita aja mendirikan tempat ibadah aja susahnya minta ampun, izinnya nggak keluar-keluar. Kita ibadah aja di demo, ditutup berkali-kali. Kok mengatakan bahwa kita ini kristenisasi? Jadi jangan, kalau istilahnya Ustadz Agustan itu flying victim. Flying victim. Janganlah ya. Sekian dari saya. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.